Persib Bandung kembali menunjukkan kelasnya sebagai salah satu penguasa Liga 1. Dalam laga penuh gengsi di Stadion Maguwo Harjo Sleman, Maung Bandung tampil garang dan menumbangkan PSBS Biak dengan skor telak 3-0. Permainan cepat, koordinasi solid, dan efektivitas serangan menjadi kunci kemenangan Persib yang kini kembali menebar ancaman di papan atas. Namun, di balik kemenangan gemilang itu, muncul penyesalan dari kubu lawan. Pelatih PSBS Biak mengakui bahwa timnya sempat meremehkan kekuatan Persib yang tampil begitu dominan sejak menit awal. Ia menyebut kesalahan strategi dan kepercayaan diri berlebih menjadi faktor utama kekalahan besar mereka malam itu. Belum sempat euforia kemenangan mereda, kabar lain datang dari Jakarta. Persija berhasil meraih kemenangan penting atas Persebaya Surabaya dengan skor 3-1, membuat Persib harus rela tergeser dari posisi 3 besar klasemen sementara Liga 1. Rivalitas klasik pun kembali memanas. Dua tim raksasa ini kini hanya dipisahkan selisih 1 poin. Atmosfer malam di Stadion Maguwo Harjo Sleman pada Jumat 17 September 2025 malam WIB terasa bergemuruh meski tak berpihak pada tuan rumah. Dalam laga pekan ke-9 BRI Super League 2025-2026, PSBS Biak harus mengakui keunggulan tamunya Persib Bandung dengan skor telak 0-3. Bagi Maung Bandung, kemenangan ini menjadi sinyal kebangkitan setelah performa inkonsisten di beberapa pekan awal. Sementara bagi Badai Pasifik, hasil ini menjadi pukulan telak di depan pendukung sendiri. Sejak peluit pertama dibunyikan, Persib tampil penuh percaya diri. Pelatih Boyan Hodak menurunkan skuad terbaiknya dengan formasi menyerang, memanfaatkan kecepatan Sadil Ramdhani dan kecerdasan taktik Tom Haye di lini tengah. Serangan demi serangan datang silih berganti, memaksa barisan belakang PSBS yang dikawal Patricio Matrisardi bekerja ekstra keras. Kiper Katdu sempat menjadi penyelamat dengan beberapa penyelamatan gemilang, namun dominasi Persib terlalu sulit dibendung. Gol pembuka baru tercipta di penghujung babak pertama. Wasit menunjuk titik putih setelah Matrisardi dilanggar di kotak penalti. Andrew Jung, yang dipercaya sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan dingin, membawa Persib unggul 1-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persib tak menyurunkan tempo. William Barros menambah keunggulan di menit ke-59 lewat sontekan cepat memanfaatkan bola muntah. Sementara, Luciano Guaicochea yang baru masuk mempertegas dominasi Persib lewat tendangan akurat menit ke-77. Skor 3-0 menutup laga, mengukuhkan kemenangan telak Persib Bandung atas PSBS Biak. Kemenangan ini tidak hanya memperlihatkan kualitas permainan Persib, tapi juga mental juara yang mulai terbentuk kembali. Maung Bandung tampil agresif, efisien dan solid di semua lini. Sementara PSBS terlihat kesulitan menjaga konsistensi permainan mereka. Sorak-sorai supporter Persib yang hadir di stadion menjadi penutup sempurna malam itu, menandai langkah penting tim kebanggaan Jawa Barat tersebut dalam perburuan papan atas Super League musim ini. Kemenangan besar atas PSBS Biak langsung memberikan dampak signifikan bagi posisi Persib Bandung di klasemen sementara BRI Super League 2025-2026. Tambahan 3 poin membawa Maung Bandung melesat ke posisi ketiga dengan koleksi 13 poin dari 7 pertandingan. Tim asuhan Boyan Hodak kini hanya terpaut tipis dari 2 tim teratas, membuka peluang lebar untuk kembali bersaing di jalur juara. Persib menggeser PSIM Yogyakarta yang pekan ini harus menelan kekalahan telak 0-4 dari Persita Tangerang. Hasil tersebut membuat PSIM turun ke posisi keempat, sementara Persita mulai menempel ketat di papan tengah. Bagi Persib, lonjakan ke posisi 3 besar menjadi bukti konsistensi yang mulai terbangun setelah awal musim yang kurang stabil. 2 kemenangan beruntun dan produktivitas gol yang meningkat membuat mental tim semakin percaya diri. Sementara itu, situasi berbanding terbalik dialami PSBS Biak. Kekalahan di kandang sendiri membuat tim berjuluk Badai Pasifik itu kian terpuruk di zona merah. Dengan hanya mengoleksi 5 poin dari 9 pertandingan, PSBS kini berada di peringkat ke-17. Hanya unggul 1 angka dari Semen Padang yang menjadi juru kunci klasemen. Kondisi ini tentu menjadi sinyal bahaya bagi pelatih Divaldo Alves yang mulai mendapat tekanan dari publik Biak untuk segera memperbaiki performa tim. Liga musim ini semakin ketat. Persaingan di papan atas makin sengit setelah Persija Jakarta juga meraih kemenangan atas Persebaya Surabaya, membuat 3 tim klasik, Persib, Persija, dan PSIM berada dalam perebutan posisi 3 besar. Dengan momentum positif yang kini dimiliki, Persib diprediksi bakal terus menekan 2 tim di atasnya. Apalagi mereka akan menjalani 2 laga kandang beruntun di Bandung. Sementara PSBS harus segera mencari solusi agar tidak semakin tenggelam di dasar klasemen.
Pertandingan melawan tim-tim besar justru harus dijadikan pelajaran penting untuk memperbaiki mental dan strategi. Dengan kompetisi yang masih panjang, peluang untuk bangkit masih terbuka. Namun konsistensi dan keberanian tampil menyerang menjadi kunci utama agar PSBS tidak kembali menjadi bulan-bulanan di laga berikutnya. Pertandingan antara PSBS Biak dan Persib Bandung di pekan ke-9 BRI Super League 2025-2026 menjadi bukti betapa dominannya Maung Bandung di atas lapangan. Skor 3-0 memang mencerminkan keunggulan mereka, tetapi statistik memperlihatkan betapa besar jurang kualitas di antara kedua tim. Persib tampil agresif sejak awal, menunjukkan permainan menyerang yang terstruktur, cepat dan disiplin. Dalam 90 menit pertandingan, tim tamu mencatat 28 percobaan tembakan ke arah gawang. Sebuah angka yang menunjukkan dominasi total atas tuan rumah yang lebih banyak bertahan di wilayah sendiri. PSBS Biak nyaris tak memiliki ruang untuk mengembangkan permainan. Blok pertahanan mereka harus bekerja ekstra keras menghadapi gelombang serangan Persib yang datang dari segala arah, baik dari sayap maupun sektor tengah. Penguasaan bola juga dikuasai Persib hingga lebih dari 65%. Menandakan kendali penuh atas tempo permainan. Namun, di balik keunggulan tersebut, efektivitas penyelesaian akhir menjadi satu-satunya catatan yang perlu dievaluasi oleh tim asuhan Boyan Hodak. Dari 28 percobaan, hanya 3 yang berbuah gol, menunjukkan masih ada ruang untuk perbaikan dalam hal efisiensi di depan gawang. Meski demikian, Persib memperlihatkan kematangan taktik yang luar biasa. Mereka tak hanya mengandalkan kecepatan individu, tetapi juga koordinasi antar lini yang solid. Setiap transisi dari bertahan ke menyerang dilakukan dengan rapi dan cepat. Lini tengah menjadi pusat kendali, menjaga aliran bola tetap hidup dan membatasi ruang gerak PSBS yang mencoba keluar dari tekanan. PSBS, di sisi lain tampak kelelahan menghadapi intensitas tinggi permainan Persib. Upaya mereka untuk melakukan serangan balik sering terhenti di lini tengah akibat pressing ketat yang dilakukan lawan. Statistik defensif PSBS mencatat lebih dari 20 kali sapuan dan 10 intercept. Namun angka tersebut tak cukup untuk mengimbangi serangan bergelombang dari Maung Bandung. Secara keseluruhan, pertandingan ini memperlihatkan kontras antara tim yang berjuang di papan atas dengan yang masih kesulitan beradaptasi di kompetisi tertinggi. Persib tampil seperti mesin yang mulai panas, sementara PSBS harus kembali ke ruang analisis untuk membenahi organisasi permainan. Dominasi 3-0 ini bukan sekedar hasil, melainkan pernyataan tegas bahwa Persib kini telah menemukan ritme terbaiknya di paruh pertama musim. Sejak peluit kick-off dibunyikan, Persib Bandung langsung mengambil alih kendali permainan dengan tekanan tinggi dan penguasaan bola yang dominan. Lini tengah mereka bergerak dinamis, membuat PSBS kesulitan menjaga bentuk pertahanannya. Tekanan terus datang dari sisi kanan dan kiri, memaksa PSBS bermain dengan garis bertahan yang sangat dalam. Beberapa kali tuan rumah mencoba keluar dari tekanan lewat umpan panjang, tetapi selalu berhasil dipatahkan sebelum mencapai kotak penalti lawan. Peluang pertama berbahaya datang pada pertengahan babak pertama, ketika pemain Persib melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti, namun bola masih melambung di atas mistar. Serangan berikutnya pun tak kalah menegangkan. Beberapa kali situasi kemelut terjadi di depan gawang PSBS, tetapi penyelesaian akhir belum maksimal. Pertahanan PSBS tampil disiplin di 30 menit pertama, namun stamina mereka mulai terkuras seiring tekanan yang tak kunjung reda. Momentum penting datang menjelang akhir babak pertama. Persib mendapat keuntungan setelah pemainnya dijatuhkan di dalam kotak penalti oleh bek PSBS yang terlambat melakukan tackle. Wasit tanpa ragu menunjuk titik putih. Eksekusi penalti dilakukan dengan penuh ketenangan, membuat kiper PSBS terkecoh. Bola mengarah ke sisi kanan bawah gawang dan membawa Persib unggul 1-0 tepat sebelum turun minum. Gol ini menjadi pemecah kebuntuan setelah serangan bertubi-tubi gagal membuahkan hasil di menit-menit sebelumnya. Setelah unggul, Persib semakin percaya diri menguasai permainan. Mereka tak berburu-buru menambah gol, tetapi fokus menjaga ritme dan mengontrol tempo. PSBS tampak frustrasi dan kesulitan mempertahankan bola lebih dari beberapa detik. Tekanan yang konstan membuat mereka kehilangan bentuk pertahanan di akhir babak. Peluit babak pertama menjadi penanda betapa timpangnya permainan di antara kedua tim. Persib benar-benar menguasai jalannya laga dari awal hingga jeda. Sementara PSBS hanya bisa bertahan dan berharap serangan balik yang jarang berhasil. Skor 1-0 di babak pertama mungkin tampak tipis, namun dominasi Maung Bandung sudah terlihat jelas. Babak pertama menjadi pondasi kokoh bagi kemenangan besar yang akhirnya mereka raih di paruh kedua pertandingan. Memasuki babak kedua, permainan Persib Bandung semakin menunjukkan tajinya.
Tim asuhan Bojan Hodak tampil lebih agresif dengan tempo yang lebih tinggi dibandingkan paruh pertama. Pergantian taktik yang dilakukan sang pelatih terbukti efektif. Persib mulai bermain lebih vertikal dan cepat dalam membangun serangan. Lini tengah semakin hidup, dan koordinasi antar pemain terlihat jauh lebih solid. Tekanan tinggi yang dilakukan sejak awal babak kedua membuat PSBS Biak nyaris tidak memiliki kesempatan untuk keluar dari wilayah pertahanan mereka. Persib terus menekan melalui kombinasi umpan pendek dan eksploitasi dari sisi lapangan. PSBS yang mencoba memperbaiki organisasi permainan justru kerap kehilangan bola di daerah berbahaya. Beberapa kali kiper PSBS tampil heroik menahan gempuran, namun benteng pertahanan akhirnya runtuh juga. Sebuah bola muntah hasil tendangan keras dari luar kotak penalti berhasil dimanfaatkan dengan cepat oleh pemain Persib untuk menggandakan keunggulan di menit ke-59. Gol tersebut membuat semangat para pemain Persib semakin membara, sementara PSBS mulai kehilangan arah permainan. Ketinggalan 2 gol membuat PSBS berusaha mengubah strategi. Pelatih mereka mencoba memainkan formasi yang lebih terbuka dengan menambah pemain menyerang, berharap bisa mencuri gol balasan. Namun langkah itu justru menjadi bumerang. Ruang kosong di lini belakang PSBS dimanfaatkan Persib dengan sangat baik. Serangan balik cepat dari sisi kiri menghasilkan peluang emas yang berujung pada gol ketiga bagi tim tamu di menit ke-77. Tendangan keras mendatar menembus jala tanpa mampu dihalau penjaga gawang. Unggul 3 gol membuat Persib bermain lebih tenang di sisa waktu pertandingan. Bojan Hodak terlihat memanfaatkan momentum ini untuk melakukan rotasi ringan dan menjaga kebugaran pemain menjelang 2 laga kandang berikutnya. PSBS berusaha mencari gol hiburan, tetapi rapatnya pertahanan Persib membuat mereka tak punya banyak ruang untuk berkreasi. Hingga peluit panjang dibunyikan wasit, skor 3-0 tak berubah. Babak kedua benar-benar bagi Persib. Mereka bermain efektif, disiplin, dan menunjukkan tetapi juga bukti kemenangan semakin padu di bawah arahan Bojan Hodak. Bagi Persib, 3 poin ini terasa lengkap, tidak hanya dari skor, tetapi juga dari cara mereka menguasai setiap detik permainan. Usai pertandingan, pelatih Persib Bandung Bojan Hodak tampil tenang namun jelas terlihat puas dengan performa anak asuhnya. Dalam sesi konferensi pers pasca laga, ia menyebut kemenangan 3-0 atas PSBS Biak sebagai bukti bahwa timnya mulai menemukan kestabilan dan ritme permainan yang diinginkan. Menurutnya, kunci kemenangan Persib terletak pada intensitas tinggi sejak menit awal dan konsistensi menjaga fokus hingga peluit akhir. Hodak menilai bahwa Persib tampil lebih matang terutama dalam hal penguasaan bola dan transisi dari bertahan ke menyerang. Kami memulai pertandingan dengan sangat baik. Tekanan dari awal membuat lawan tidak punya banyak kesempatan mengembangkan permainan, ujarnya. Ia juga memuji para pemain yang tampil dari bangku cadangan karena berhasil menjaga kualitas permainan bahkan meningkatkan intensitas serangan di babak kedua. Bagi Hodak, rotasi pemain yang tepat menjadi kunci menjaga stamina tim di tengah jadwal padat kompetisi. Selain memuji performa, Hodak juga tidak menutup mata terhadap beberapa catatan penting. Menurutnya, dengan jumlah peluang sebanyak itu, Persib seharusnya bisa mencetak lebih dari 3 gol. Kami harus lebih efisien di depan gawang, banyak peluang bagus yang terbuang, dan hal itu tidak boleh terjadi di pertandingan besar berikutnya, tambahnya. Evaluasi tersebut menunjukkan bagaimana Hodak terus mendorong timnya untuk berkembang, tidak cepat puas meskipun menang besar. Pelatih asal Kroasia itu juga menyoroti peningkatan mental para pemainnya. Ia melihat kepercayaan diri yang lebih tinggi, terutama setelah berhasil mencatat 2 kemenangan beruntun. Hodak menilai hal itu sebagai modal penting untuk menatap 2 laga kandang berikutnya di Bandung yang bisa menjadi titik krusial dalam perjalanan Persib di Super League musim ini. Ini kemenangan penting, tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana kami menjaga momentum. Tim mulai menunjukkan karakter yang saya inginkan, agresif, kompak, dan disiplin, tutupnya dengan nada optimis. Kemenangan atas PSBS Biak bukan sekedar tambahan 3 poin bagi Persib Bandung, melainkan pernyataan bahwa tim biru ini siap bersaing di jalur juara. Evaluasi Hodak yang tajam dan pendekatan taktisnya yang matang membuat banyak pihak percaya Maung Bandung kini tengah berada di jalur yang benar untuk kembali menjadi kekuatan menakutkan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia.
Kekalahan telak 0-3 dari Persib Bandung menjadi pukulan berat bagi PSBS Biak. Di tengah semangat untuk memperbaiki posisi di klasemen, performa mereka di Stadion Maguwo Harjo justru menunjukkan banyak celah yang belum terselesaikan. Tim berjuluk Badai Pasifik itu gagal menampilkan konsistensi permainan seperti yang diharapkan pelatih Divaldo Alves. Meski berstatus tuan rumah, PSBS lebih banyak bertahan dan kesulitan melakukan tekanan berarti ke area pertahanan lawan. Usai pertandingan, pelatih Divaldo Alves mengakui bahwa timnya memang kalah dari segi kualitas dan pengalaman. Ia menyoroti bagaimana rencana taktis yang disusun tidak berjalan sempurna di lapangan. Menurutnya, PSBS sebenarnya berusaha menerapkan permainan menunggu di babak pertama dengan tujuan membuat Persib frustasi dan membuka ruang serangan balik. Strategi itu sempat berjalan baik selama 40 menit sebelum akhirnya runtuh akibat pelanggaran di kotak penalti yang berujung gol pembuka. Babak pertama kami bermain cukup disiplin, tapi satu kesalahan di menit akhir membuat semuanya berubah, ujar Alves. Ia menilai gol penalti itu mengubah momentum dan membuat para pemainnya kehilangan fokus. Kami mencoba bangkit di babak kedua dengan bermain lebih terbuka, tapi malah memberi ruang bagi lawan untuk menyerang lebih banyak. Selain itu, Alves juga menyinggung soal kondisi lapangan dan faktor kelelahan tim yang menjalani jadwal padat. Ia menilai bahwa PSBS harus segera menemukan solusi untuk meningkatkan intensitas dan daya tahan pada pemainnya. Setiap kali bermain di kandang, kami ingin menekan lawan. Tapi kenyataannya justru seperti mendaki gunung. Kami harus bekerja lebih keras lagi, tambahnya. Kekalahan ini memperpanjang catatan buruk PSBS yang belum pernah menang di kandang sendiri musim ini. Dukungan supporter Biak yang datang langsung ke stadion pun belum mampu memantik semangat kebangkitan. Meski demikian, Divaldo Alves menegaskan bahwa timnya tidak akan menyerah. Ia menegaskan perlunya evaluasi mendalam terutama dalam hal mental bertanding dan ketenangan menghadapi tekanan. Kami harus belajar dari pertandingan ini. Musim masih panjang dan saya yakin kami bisa bangkit, tegasnya. Bagi PSBS Biak, laga melawan Persib menjadi pelajaran berharga tentang arti keteguhan dalam menghadapi tekanan. Kekalahan ini memang menyakitkan, namun bisa menjadi titik tolak untuk menemukan kembali identitas permainan mereka di kompetisi kasta tertinggi tanah air. Kemenangan Persib Bandung atas PSBS Biak tidak hanya berdampak pada papan klasemen, tetapi juga mengguncangkan dinamika persaingan di BRI Super League 2025-2026. Liga kini semakin menarik karena 3 klub klasik Persija Jakarta, Persib Bandung, dan PSIM Yogyakarta terlibat dalam persaingan ketat di papan atas. Persib yang kini menempati posisi ketiga berhasil menekan 2 rivalnya, sementara PSBS Biak semakin terpuruk di papan bawah, berjuang keras agar tidak terjerembab ke zona degradasi. Di sisi lain, atmosfer kompetisi semakin hangat berkat hasil mengejutkan dari laga lain. Persija Jakarta yang sukses mengalahkan Persebaya Surabaya dengan skor 3-1 membuat klasemen semakin rapat di 5 besar. Uniknya, kemenangan Persija justru mendapat sambutan positif dari sebagian supporter Persib Bobotoh yang secara terbuka memberikan ucapan selamat melalui kolom komentar di akun resmi Persija. Fenomena ini menjadi sorotan menarik di dunia sepak bola nasional karena memperlihatkan adanya perubahan sikap yang lebih dewasa dan suportif di kalangan supporter. Selamat Persija, semoga kita sama-sama berjuang ke Asia, tulis salah satu akun pendukung Persib di media sosial. Ungkapan itu menjadi simbol kecil dari harapan besar bahwa rivalitas klasik antara dua kubu besar Indonesia kini mulai bergeser ke arah yang lebih positif. Semangat kompetisi yang sehat diharapkan dapat menggantikan tensi panas yang kerap mewarnai pertemuan dua tim legendaris tersebut di masa lalu. Bagi Persib sendiri, kemenangan di Sleman menjadi momentum penting untuk memperkokoh kepercayaan diri. Dua kemenangan beruntun menegaskan bahwa tim asuhan Boyan Hodak mulai menemukan formula terbaiknya. Dengan 2 laga kandang menanti di depan, Maung Bandung kini memiliki peluang besar untuk memperbaiki posisi dan menekan tim-tim papan atas lainnya. Sementara PSBS Biak harus menghadapi kenyataan pahit. Posisi di papan bawah semakin berbahaya dan tekanan publik kian besar. Namun bagi penggemar sepak bola Indonesia, situasi ini justru menambah warna dan dinamika liga, di mana setiap pekan menghadirkan kejutan, drama, dan cerita baru. Kemenangan Persib dan reaksi positif antar supporter menjadi bukti bahwa sepak bola Indonesia sedang bergerak ke arah yang lebih dewasa. Rivalitas boleh tetap hidup, tetapi semangat sportivitas kini mulai tumbuh sebagai wajah baru kompetisi tanah air.